Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif wa rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihamdihi Allah ya rabbal alamin. Kemarin masih menjelaskan ketika dua orang yang bertransaksi itu berselisih ya. Jadi tadi kemarin itu walau ikhtalafa muta'aqidani tadi ada orang bertransaksi tapi berselisih. Maka dalam kondisi akad itu sudah sah. Jadi sudah luzum, akad sudah sah. Jadi barang oke, barangnya sudah ada, uangnya juga sudah ada. Cuma perselisihan ini barangnya ini nggak sesuai kan gitu, barangnya nggak sesuai. Mau retur kan gitu ya. Oh, retur ceritanya. Si pembeli mau retur, si penjual menganggap itu sudah pesanannya dia. Nah, gitu. Dan nggak ada bukti, walau bayinan tak, nggak ada saksi, nggak ada bukti transaksi, nggak ada struknya ya. Itu, nggak ada sama sekali. Akhirnya kewajibannya adalah uang subuh. Akhirnya kewajibannya ketika kau kasusnya kayak gitu tadi, maka kulifa kullun, maka kedua-duanya harus disumpah atau disumpah atau bersumpah. Kulifa kullun minhuma, dua orang yang bertransaksi harus bersumpah tadi. Jadi dalam fi surat ini pada dua contoh yang kemarin. Nah, tadi itu yang saya jelasin barusan. Wa in kana zamanul hiyari baqiyan, sekalipun masa tenggang hiyar itu maksimal berapa ya? 3 hari, bagian itu masih sisa. Walaupun masa tenggang hiyar masih sisa. Sawa'un abaqiya al iwadoni. Baik, ya kan, dua alat tukar ini masih ada. Ya, dua alat tukar berarti uang sama barang. Ini masih ada. Wa qabdun, dan sudah diterima. Qabdun itu kalau sekarang itu ada yang hakikat. Qabdun hakikat contohnya begini, penerimaan secara hakikat. Kita beli motor, duitnya udah kita serahin, kita dapat BPKB, dapat STN, SNK. Ini itu qabdun hakikat. Ada lagi qabdun yang hukmi. Qabdun hukmi contoh misalkan sekarang orang pasang wifi. Orang pasang wifi, ketika kok tidak meneruskan akad, maka alat-alat wifi yang ditempel di rumahnya diambil lagi biasanya. Ada yang gitu nih, diambil lagi. Nah, ini qabdun yang hukmi. Gitu. Jadi ada yang hakikat kayak tadi motor, ada yang hukmi. Kalau hukmi kayak gitu tadi, orang pasang listrik, tahu meterannya diambil lagi. Setelah akadnya nggak terus tuh, nah, gitu. Itu qabdun. Jadi nggak mesti qabdun tuh serah terima, dia nggak boleh diambil lagi. Kayak orang pasang wifi tuh jangan marah besok kalau diambil lagi tuh. Diambil marah alatnya dia. Jangan marah. Nah, itu sesuai dengan akad di awalnya. Ini beli apa cuman fasilitas saja gitu. Nah, apa cuman manfaatnya aja. Nah, baik barang itu sudah diterima amla atau belum. Nah, mulifah. Ya benar harus sumpah. Indal ikhtilafi. Nah, ini cara. Ketika ada perselisihan fil qadri, di masalah kadarnya. Ya, jadi contoh misalkan kita beli beras sekilo, tapi yang datang seliter, kan kurang ya? Kurang sekilo. Kalau yang datang beli beras sekilo yang datang sekarang kayaknya nggak ada komplain kan ya? Beda, beli beras sekilo yang datang 1 liter. Ini masalah kadar. Ya, masalah kadar yang satu ditakar, ya kalau liter ditakar. Nah, kalau kilo ditimbang, itu berarti juga beda. Maka yustarotu baqaul iwado ini, maka disyaratkan dua alat tukar itu harus masih ada, itu uangnya masih ada, barangnya masih ada. Yaminan wahidatan mutalabisatan, ya kan, dengan satu sumpah yang bercampur binafin, dengan menafikan likauli ghairihi, pada ucapan selainnya gitu. Jadi misalkan dia bilang A, nah kita sumpah harus bilang B. Wa isbatin liqaulihi, dan menetapkan ucapannya. Gitu. Kita bilang B ya B. Gitu. Jadi sumpahnya satu aja, wallahinya satu kali aja. Bi ayat juma'ahuma, ya kan, dengan gambaran ya si orang yang bersumpah itu mengumpulkan isbat dan nafi tadi, mengumpulkan itu
muqaddaman linafi, gitu. Didahului dengan menafikan. Contohnya orang ke ayakula, dia bilang gini, wallahi ma bi'tu bimi'atin bal bi alfin. Nanti kan sumpahnya satu, wallahinya satu, gitu. Tapi ada nafi dulu, ma bi'tu bimi'atin, saya nggak jual 100 dengan harga 100, bal bi alfin, tapi harganya 1000. Nah itu. Kalau bal bi alfin berarti isbat, menetapkan. Harus didahului dengan nafi, menafikan. Au yaqula, atau dia berkata begini si mustari nih, si orang yang beli, ma istaro itu bi alfin, saya nggak beli dengan harga 1000, bal bimi'atin, tapi harganya 100. Nah itu, jadi sumpahnya satu, harus pakai wallahi itu, wallahi ma istaro itu bi alfin bal bimi'atin. Li'anna kulla mudda'in, alasannya kenapa kok begitu? Li'anna kullan, ya karena setiap dari orang yang bertransaksi itu mudda'in wa mudda'a alaihi. Dia jadi penuntut dan yang dituntut. Jadi dua, kasusnya double. Nah ini sulit ya, ini kalau di sini nggak ada ya. Itu masih beli rokok kudu pengadilan, kalau nggak ini, apa ya? Kalau berselisih kan gitu, beli beras harus ke pengadilan. Nah, ini bisa aja, ini bisa apa? Bisa terjadi ketika pembelian dalam skala besar, contoh jual tanah, jual rumah ya. Nah, pengadilannya apa? Perdata ya? Apa? Niaga ya. Nah, ini bisa diterapin di situ. Gitu. Wajah libu al-warisu. Kemudian waris, ahli waris apa, penjual atau pembeli, bukan ahli waris yang biasa, bukan. Ini harus bersumpah bil isbati, dalam penetapan alal bati, ya kan? Untuk memastikan, berarti memastikan idza ghalaba ala dzonihi sidqa muwarisihi. Ketika memang dugaan dari ahli waris bahwa orang yang mewariskan itu benar, jadi bapaknya benar, gitu. Bapak saya beli segini kan gitu. Harus dijelasin. Nanti caranya beda. Wafin nafin, dan ketika menafikan ala nafil ilmi. Kalau tadi kan emang dua orang yang bertransaksi, kalau harus nggak ala nafil ilmi, menafikan pengetahuan, jadi dia nggak tahu gitu. Maka ucapannya fayaqulu wallahi la a'lamu, nah, gitu ya. Saya nggak tahu anna muwarisi ba'a bikada, bahwa bapak saya orang yang mewariskan ini menjual dengan harga segini. Walaqad ba'a bikada, tapi saya tahu, saya pastikan bapak saya itu ba'a, ya kan? Bapak saya atau mewarisi menjual dengan harga segini, gitu. Ya kan? Nah, jadi seperti itu kalau yang memang ada transaksi dari orang tua yang belum selesai, misalkan itu keburu meninggal orang tuanya, akhirnya kan turun ke anaknya. Ya, contoh jual beli akad yang lazim, akad yang melekat, itu contoh jual beli. Kok di antara dua orang bertransaksi ini ada yang meninggal, maka bisa diteruskan oleh ahli waris. Gitu. Nah, kasusnya kayak gini, ketika ada perselisihan, maka saya nggak tahu kalau bapak saya jual segini, yang saya tahu bapak saya jual segini. Nah, kemudian kalau dia itu berselisih, apakah sudah selesai akadnya rusak dengan sumpah-sumpahan, ya kan? Ternyata tidak. Wa idza takhalafa, ketika dua orang itu berselisih, lam yanfasi al-aqdu bitahaluf, maka akad itu tidak rusak dengan saling bersumpah. Jadi nggak main sumpah-sumpahin, sumpah. Jadi akhirnya ribut, ya kan? Tapi mana caranya, bagaimana sumpah itu? Bal yad'u huma al-hakimu lil ittifaq. Tapi hakim mengundang keduanya untuk apa? Supaya sepakat. Gitu. Jadi harus sumpahnya di depan pengadilan, gitu. Atau muhakam. Orang yang diangkat menjadi hakim, gitu ya. Nah, terusin aja, berhatam. Pak Indra dia, nah itu jadi sumpah nggak sembarangan sumpah, jadi harus ada
pengadilan. Fa'in radiya ahaduhuma. Kemudian sekarang kasusnya adalah ketika salah satunya ridho. Salah satunya ridho nih, salah berselisih, ya udah dah. Kan gitu. Biasanya kan ngalah ya, yang waras kan ngalah kan gitu. Bidafi ma talabahu sahibuhu, dengan menyerahkan apa yang dituntut oleh temannya, ya, teman orang yang berkuasa itu. Maka ujbiro al-akharu alaihi, maka yang lain itu pun dipaksa, jadi kalau salah satu dari itu nih, yang lain kudu ikut gitu, ya kan, kudu ikut gitu. Orang udah mau ngalah berarti yang lain harus ikut, biar qat'un nazar, biar memutus perselisihan gitu. Jangan yang lain udah oke, dia nggak oke sendiri kan gitu. Ya ini nggak boleh dalam transaksi, bukan dalam hal yang lain gitu. Dalam transaksi ya. Walaisa lahu ar-ruju, dan dia nggak boleh tuh menarik ridhonya, menarik ridhonya lagi. Sekarang ridho, besok kagak, ya kan? Besok ridho, sekarang kagak ridho, besok ridho, ya gitu ya. Nah nggak boleh tuh, udah ridho gitu ya. Kalau kaidahnya itu ada ridho bisa ini deh, ridho bisain berarti ridho bima yutawalladu anhu ya. Ridho dengan sesuatu maka harus ridho dengan konsekuensinya gitu. Konsekuensinya apa? Itu kaidah fikihnya itu. Kama law dia bil aibina itu. Seperti ketika kok ada orang ridho dengan aib, dengan cacat. Misalkan kita beli beli barang, cacat dikit aja. Nah dia ridho nih, nggak apa-apa dah, kan gitu. Udah nggak usah diretur. Nah, itu sama kasusnya gitu. Nah maka besok dipikir-pikir lagi, wah nggak bisa retur lagi. Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Gitu. Dan titik tuh, fa'in lam yattafiqo. Ketika kok dua orang yang bertransaksi nggak sepakat ala syai'in atas sesuatu, bal asarru ala naza, tapi mereka bersikeras untuk melanjutkan perselisihan. Pokoknya dua-duanya keras. Gimana? Maka falikulin minhuma al-fasqu. Maka setiap dari orang itu yang bertransaksi itu, ya penjual dan pembeli itu al-fasqu, merusak akad gitu. Harus merusak akad, tetap harus selesai. Li'annahu listidraki dzalamati, karena fasun itu untuk memperbaiki kezaliman atau ketidakadilan. Istidrak dzalamati, memperbaiki ketidakadilan. Seperti boleh fasun ketika ada aib kan gitu. Aib banyak, aib jual beli, aib dalam nikah misalkan ya. Aib jual beli berarti barangnya nggak bisa diintifak, misalkan nggak bisa dimanfaatin, ya barangnya rusak tuh aib, maka boleh, ya kan? Berarti masuknya hiar aib, ya. Atau dalam aib nikah, misalkan rotak tuh rata aja gitu, nggak dilubangin aja, kealangan tulang, ya kan nggak bisa diintifak, ya, tidak bisa diintifak. Nah itu aib. Tak itunya rata gitu. Banyak. Agak tahu cuma baca doang gitu, belum tahu. Ya. Nah itu juga boleh pasan nikah. Pasan nikah udah selesai kayak selesai, bukan kayak tolak-tolak biasa. Itu fasun fil bed, jual beli, atau fasun fil nikah. Nikah udah lama. Nah, fasun bil aib. Awil hakimu fasuhu, atau hakim yang memutus akad itu, al-aqdi. Wa in lam yas'alahu, sekalipun dua orang itu nggak minta untuk fasun, hakim boleh punya kewenangan karena qat'an lin naza' atau lin nizai, untuk memutus perselisihan. Nah, itu jadi harus diputus perselisihan itu dalam jual beli harus ya. Nah, kemudian bagaimana konsekuensinya setelah diputus akadnya?
Tsumma ba'dal fasli, kemudian setelah fase wajib alal mustari raddul ma'bi, maka pembeli harus mengembalikan barang dagangan itu bizawaidihi al mutasilah, dengan tambahan yang mutasil. Contoh nih, tambahan mutasil, kita beli kambing, pas kita beli bobotnya 15 kilo, ternyata ya kan di antara waktu B dan fase antara transaksi dan merusak akal, kambing ini nambah bobotnya jadi 20 kilo. 20 kilo ya serahin 20 kilo, jangan mau nggak bisa, ini kan nambah bobotnya kan gitu, bobotnya nambah. Nah, kasiman wakibar ya kalau di sarahnya itu ya gitu. Duna munfasilah, bukan yang munfasil. Contoh kita beli ayam, ayam betina. Nah kita beli, ya kan, belum ada telurnya. Ternyata dia nelor besoknya nelor. Besoknya akad dirusak. Telurnya punya siapa? Ya kan ya, telurnya punya siapa? Masih punya pembeli atau punya penjual? Punya penjual atau punya pembeli? Nah ternyata punya pembeli, karena cuma fasil, udah bisa. Gitu ya. Kita beli ayam, jadi yang dibalikin apanya? Ayamnya aja, telurnya ambil, gitu. Ya. Imqabadahu al-mustari, ketika memang catatannya itu mustari sudah menerima barang tersebut. Wa baqiya bihalihi, barangnya masih ada. Walam yata'allaq bihi haqqun lazimun, dan tidak berhubungan barang tersebut dengan hak yang lazim. Hakun lazim itu akad kitabah udah nggak ada sekarang ya. Jadi budak kalau mau merdeka nyicil, ya kan, budak pay letter. Nah, nyicil. Nah itu hakun lazimun tuh. Ya, budak pay letter. Nah, itu nggak ada. Fa'in tali pasaran. Nah ini faranya ya, atau cabangannya. Fa'in tali pasaran. Kalau barangnya rusak secara syar'i. Rusak syar'i gimana? Ka'an waqafahu al-mustari. Seperti barang itu diwakafkan oleh si pembeli. Nah itu udah rusak secara syariat. Jadi bukan miliknya lagi, udah kalau diwakafin tuh ya, bukan miliknya lagi. Nah, fa'in talifah bukan kata saya, kata kita ya. Ka'an waqafahu al-mustari atau ka'an wahabahu al-mustari. Ya dihibahkan, diwakafkan itu. Yang ala wajib tabarruk, kan berbuat karena Allah. Al-hisan, atau secara kelihatan rusaknya. Ka'an mata, kita beli kambing, mati kambingnya, nah gitu. Nah itu fa'in tali pasaran. Au ta'allaqu bihi hakun lazimun, atau ada berhubungan dengan hak yang mesti. Kayak kitabatin sohihatin ya. Dari apa kitabah yang sah tadi, budak payletter tuh ya, kitabatin sohihatin nyicil. Ya. Maka bagaimana ketika rusak? Lazimahu qimatuhu, maka wajib bagi si pembeli mengganti harganya. Qimatuhu, harga barang tersebut. In kana mutaqawaman atau mutaqawiman. Ketika barang itu memang mutakawam, jadi barang itu ada yang mutakawam, ada yang misli. Kalau barang misli, ini ada yang samanya, contoh beras, ada samanya nih misli, ya kan? Nah misli beras ganti beras, ya. Itu misli. Kalau mutakawam kayak hewan, ayam, kan nggak jelas bobotnya berapa, jenisnya bagaimana kan gitu. Nah itu barang yang mutakawam. Gitu. Kalau misli jelas. Beras ada temennya, gandum ada temennya, ada sama yang misli. Nah, maka kalau barang yang mutakawam kayak hewan, maka diganti dengan harganya, ya kan? Maksudnya harga itu market value-nya ya, market value kayak harga pasaran, pasar. Walau zadat ala sama ini, walaupun tambah dari harga pembelian tuh, contoh kita beli sendal harganya 200.000, ternyata dapat diskon. Diskonnya berapa ya? 50.000, ya kan? Diskonnya 50.000. Nah ini balikinnya berapa ya? Ya kan?
Ketika kok ada perselisihan kayak gitu tadi, balikinnya mana? Ya harga pasaran sendal. Kok sendal itu udah hilang misalkan, nah kita balikin 150.000 apa 200.000? 200.000. Walau zadat ala samanihi, nah gitu. Sekalipun melebihi harga pas waktu pembelian itu. Ya, karena yang dilihat adalah kimahnya, market value-nya, harga pasaran. Wa misluhu in kana mislian, dan ganti sesamanya ketika barang itu misli. Ya tadi beras ganti beras, gandum ganti gandum. Nah, itu ya. Nah, bedanya di situ aja di barang mutakawa mau misli. Walazimahu raddu qimatir raqiqil abik, dan wajib bagi pembeli mengganti harga market ya dari budak yang kabur. Nah, ini udah nggak ada juga ya. Raqiqil abik, jadi budaknya kabur. Nah, kimahnya itu atau harganya itu kapan? Contoh, kita beli hari ini, harganya 100.000. Ternyata 2 hari kemudian harganya naik jadi 150.000. Nah, kok ada perselisihan? Gantinya 100.000 atau 150.000? Ya kan? Nah, wahiyya qimatu waktu talaf. Ya kan? Harga pasaran ketika rusak, bukan harga yang 150.000 nih. Gitu. Tapi harga pasaran ketika rusak. Rusaknya pas waktu rusak harga masih berapa tuh? 100.000. Ya ganti 100.000. Ya kan? Waktu talafi sahihin ya tadi kayak yang diwakofin itu, atau al-hisiyyin yang kelihatan itu kayak hilang, mati dan seterusnya. Jadi harga yang dijadikan acuan adalah harga ketika rusak, bukan harga pada saat mengganti. Walau itu talafa fi aqdi ini wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik warzuqna fahman wa ilman wa sirran al-asrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.